Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga kamu selalu sehat dan senantiasa bersemangat ya. Siapa nih yang suka menanam tumbuhan di rumahnya? Menurut kamu, mampukah kita manusia ataupun hewan bertahan hidup jika seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pastinya tidak akan bisa ya. Hal ini karena kita tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri layaknya tumbuhan. Kamu pasti tahu kan, tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal dengan fotosintesis. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis ini terjadi sehingga dapat menghasilkan zat makanan yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya? Yuk kita pelajari! Tahukah teman-teman, fotosintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Nah, teman-teman, pada video ini kita fokus membahas fotosintesis dulu ya. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik, karbon dioksida, dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, ada membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi, reaksi ini hanya berlangsung di siang hari ya. Dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena sumber energinya berupa energi kimia. Nah, menurut kamu, apakah reaksi gelap bisa terjadi di siang hari? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena reaksi gelap tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi tonton videonya sampai selesai ya, biar kamu paham tentang materi anabolisme ini. Reaksi terang. Ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru, terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Pertama, fotofosforilasi non-siklik. Kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis.
Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom, plastocyanin, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron ferredoksin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2. Jadi, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Berikut catatan dari proses fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik. Ciri khasnya, elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi, ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastocyanin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi, hasil jalur elektron siklik hanya ATP saja ya teman-teman. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Berikut catatan dari proses fotofosforilasi siklik. Reaksi gelap. Ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. Masih ingatkah kamu apa hasil reaksi terang? Ya, ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Tahap pertama, tahap fiksasi. Kedua, tahap reduksi. Ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco dan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3-difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya, 1,3-difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6-fosfogliseraldehid atau PGAL atau molekul GA3P. Tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1-fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus ya teman-teman. Kemudian 5 molekul GA3P akan diregenerasi menjadi 3 RUBP. Siklus ini terus berlanjut sampai semua GA3P membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Jadi di video ini kita sudah membahas salah satu contoh anabolisme yaitu fotosintesis. Ada 2 reaksi pada fotosintesis yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid. Pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan energi kimia yaitu ATP dan NADPH2. Pada reaksi ini terbentuk glukosa, semua proses tersebut terjadi di kloroplas. Agar kamu lebih memahami materi anabolisme ini, mari kita selesaikan soal berikut.
Soal pertama. Nah, menurut kamu, manakah pernyataan yang berkaitan dengan reaksi gelap fotosintesis? Kita bahas satu persatu ya. Terjadi distroma merupakan reaksi gelap. Berlangsung pada saat ada cahaya, reaksi terang. Terjadi digrana, reaksi terang. Pengikatan karbon dioksida, reaksi gelap. Terbentuk NADPH, reaksi terang. Terbentuk glukosa, reaksi gelap. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 1, 4, dan 6. Soal kedua. Menurut kamu, manakah peristiwa yang termasuk pada fase reduksi? Kita perhatikan pilihan jawabannya. A. Pengikatan CO2 dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 atau RUBP merupakan tahap fiksasi. B. Pemakaian H dari NADPH2 untuk menghasilkan senyawa PgAl yang beratom C3 merupakan tahap reduksi. C. Terbentuknya kembali RUBP untuk melanjutkan proses pembentukan glukosa merupakan tahap regenerasi. D. Pemakaian H dari FADH2 untuk mereduksi senyawa fosfogliseraldehid dalam pembentukan glukosa, pernyataannya salah. E. Pelepasan CO2 dari senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan RUBP, pernyataannya salah. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang salah satu contoh proses anabolisme fotosintesis. Sampai jumpa di video berikutnya.